Shalom, selamat pagi semuanya. Welcome back to our online service. I hope everyone is thrilled to worship God this morning. Sebelum kita mulai masuki firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin ngajak semua saudara yang di rumah untuk mengambil bagian dalam penyembahan Tuhan. Saya percaya there is one thing that is pleasing to God, yaitu memberikan segenap hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Maka dengan itu saya ingin ajak semua untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami dapat berkumpul lagi. Walaupun kami tidak physically together, we know kami semua sungguh-sungguh berkumpul Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Yang senantiasa menemani kami, yang berjalan bersama kami, mengoreksi kami. Untuk dapat hidup makin sempurna demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari Tuhan, kami ingin mengalami Tuhan. We want to be close to you, God. We want to be close to you. Ajari kami Tuhan untuk mengandalkan hadirat Tuhan. Untuk mempunyai sebuah keinginan untuk selalu dekat kepada Tuhan. For one day in your courts, God, is better than 1,000 days elsewhere. Thank you, Jesus. Mari saudara, kalau gak keberatan pagi hari ini, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Say thank you, God. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord. Thank you for your goodness. Thank you, Jesus. For your mercies. For you are kind. For your mercy and your presence, God. Oh, we thank you, Lord. We don't want to be far from you. Just want to be close to you. You are our strength. You are my hope. You are my all. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Draw us close to you, God. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Sungguh-sungguh katakan, draw us close to you, God. We want to be close to you. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. To hear you say that I'm your friend. You're my desire. You are my desire. There's no one else will do. There's nothing could ever take your place. 'Cause nothing else can take your place.
know you are near. I wanna be close to you. Draw us close to you. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else. No one else will do. There's nothing to take your place. 'Cause nothing else can take the place. To feel the warmth of your embrace. Help us find a way. Oh, Help us find a way. thank you, Jesus. Bring me back to With all our hearts we sing, oh Jesus, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. With all our hearts we sing to you. Oh, You're all I want. you're all I ever needed. You're all I've ever needed. You're all I want. You're all I want. Oh, Help me know you are near. kami tidak ingin jauh daripada-Mu ya Tuhan. Jadi kami tuh selalu setia mencari Tuhan. And even when things seem normal Tuhan, kami ingin selalu mempunyai that sense of urgency to seek You. Sebab kami tahu Tuhan, tempat kami bukan kenyamanan di dunia ini ya Tuhan. Kami ingin melempar pengharapan kami Tuhan, like an anchor to where You are. You are my hope. You are my strength. Fill us with Your love. Sembah Tuhan pada pagi hari ini. Why don't we just praise God? Oh, we praise You. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, thank You, Jesus. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Bawa kami dekat.
padamu. Thank you, Jesus. I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fears removed, all fears removed. I breathe you in, I lean into your love. I'm wide awake, I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fears removed, all fear removed. I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Sing, your love is so deep. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you. Oh, your love is so deep. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. You of our lives, all of our lives. Oh, to know you more, to know you more. It's for your love, it's for your love. I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I lift you in, I lean into your love. Oh, your love. Good morning City Gate, selamat pagi City Gate. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang paling luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada hal yang bisa menjauhkan kami daripada Engkau ketika kami betul-betul membuka hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus bukakan, melembutkan hati kami sehingga apapun yang kami pelajari, apapun yang kami dapatkan dari Tuhan, kami betul-betul mau resapi itu, kami betul-betul mau tanamkan itu dalam hati pikiran kami sehingga kami bisa terus belajar mengenal Tuhan dan belajar untuk menjadi sepemikiran dan seperasaan dengan Kristus Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan apapun, yang sedang menghadapi permasalahan apapun, supaya tangan Tuhan yang boleh kuat bekerja atas mereka Tuhan. Tangan kami
sebagai manusia mungkin terbatas, tapi tangan Tuhan, Roh Kudus-Mu bisa menjangkau kemanapun dan ke kedalaman apapun, pada situasi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, biar hari menit-menit ke depan, Tuhan pergunakan, Tuhan betul-betul pakai kami Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyuarakan suara Tuhan, supaya Tuhan bisa menyampaikan suaranya buat jemaat-jemaatnya, sehingga kami bisa beroleh kehidupan yang lebih baik bersama Tuhan. Thank you Jesus for everything. Kami serahkan ke dalam tangan yang kuat, Tuhan yang kuat. Amin. Terima kasih semuanya. Apa kabar? Saya sudah ucapkan selamat pagi tadi ya. Kembali lagi kita dalam ibadah online. Saya tahu bahwa ibadah online betul-betul mempunyai feel yang berbeda, mempunyai satu rasa yang berbeda dengan pertemuan fisik, dengan ibadah fisik yang kita biasa lakukan di gereja. Tapi saya harap bahwa perbedaan ini, kesulitan ini, limitation ini jangan jadi beban atau sandungan buat kita dalam kita mengikuti ibadah setiap minggunya. Saya percaya bahwa kalau kita semua punya rasa atau keinginan yang betul-betul ingin belajar dan ingin beribadah kepada Tuhan, segala limitation akan kita hadapi. Saya juga betul-betul kangen sekali, saya betul-betul pengen sekali kembali untuk beribadah secara fisik bersama dan berjumpa dengan saudara semua, bahwa kita bisa berbicara tatap muka. Kita betul-betul bisa bernyanyi bersama, praise worship bersama, belajar firman Tuhan bersama dalam satu ruangan. Tapi sekarang ini mungkin keadaannya belum memungkinkan, karena di Sydney, buat teman-teman yang di Sydney, kita masih mengalami lockdown sampai rencananya akhir bulan. Jadi taatilah peraturan pemerintah, betul-betul turuti segala peraturan supaya kita bisa membantu program pemerintah untuk melewati pandemi ini bersama. Oke, ya sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi ada satu hal yang kita semua harus tahu, bahwa pandemi ini dimanapun mengganggu segala macam sendi kehidupan. Memang betul bahwa kita sudah sering belajar, kita sudah sering membicarakan di mimbar bahwa menurut Alkitab bahwa keadaan tidak akan semakin baik. Tapi percayalah bahwa sebagai seorang Kristen kita harus betul-betul melewati ini bersama, bahwa sebagai seorang pengikut Kristus kita harus betul-betul melewati ini bersama, bahwa kita mau membagi beban kepada sesama-sama kita. Jadilah gereja dimanapun engkau berada. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan dimanapun engkau berada, supaya betul-betul hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kita sebagai seorang Kristen, kita tidak boleh hidupnya stagnan atau boleh dibilang dalam zona nyaman. Kita cepat puas dengan keadaan kita. Mungkin beberapa teman-teman yang di Australia, buat saudara-saudara yang di Australia, mungkin keadaan saudara lebih baik dari beberapa saudara-saudara kita yang berada di bagian dunia lain, contohnya Indonesia. Buat beberapa teman-teman yang berkeadaan lebih baik di sini, kita mendapatkan bantuan pemerintah buat saudara-saudara yang, buat teman-teman yang di-cut jam kerjanya, bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga untuk makan kita masih cukup, untuk tinggal kita masih bisa. Buat beberapa saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, kita tidak tahu seberapa besar efek atau penyakit atau virus yang beredar di masyarakat. Memang beberapa waktu ini, dalam beberapa hari terakhir, grafik terlihat menurun. Saya cuma berharap bahwa itu adalah angka yang betul-betul akurat yang bisa disediakan oleh pemerintah Indonesia. Tapi di lain pihak, bahwa di Indonesia juga tidak hanya menghadapi masalah kesehatan, masalah ekonomi menjadi momok terbesar, menjadi musuh terbesar buat sebagian besar saudara-saudara kita yang berada di Indonesia. Sangat sulit benar-benar keadaannya di Indonesia, karena masalah kesehatan dan masalah ekonomi betul-betul menusuk bersama, karena
Salah satu ini harusnya harus diatasi, dan kita cuma bisa lakukan apa yang kita bisa lakukan. Coba buat saudara-saudara, teman-teman yang ada di Sydney, kita temukan apa yang bisa kita lakukan buat saudara-saudara kita di Indonesia. Apapun bisa kita bantu buat teman-teman, mungkin saudara-saudara ada yang terkena COVID, bisa bantu dengan obat-obatan yang ada, bisa bantu dengan maybe tabung oksigen, saya tidak tahu. Apapun yang saudara bisa lakukan, saudara bisa kirim uang untuk membantu beberapa yayasan yang menyediakan makanan buat pekerja-pekerja harian, buat orang-orang yang hidup di jalanan. Kita harus menjadi uluran tangan Tuhan dimanapun kita berada. Sebentar lagi saya mau lanjutkan pemberitaan firman, bahwa minggu lalu Pastor Wigan membicarakan tentang prayer, dan Pastor Wigan memberikan satu pewahyuan yang sangat luar biasa dalam khotbahnya. Beliau memberikan satu message dalam khotbahnya, yaitu selalu ada dua kutub. Dalam ketika kita membicarakan tentang doa dan permintaan, selalu ada dua kutub, dan dua kutub itu berbicara soal boleh atau tidak boleh kita meminta kepada Tuhan. Dan satu kutub menyatakan bahwa silahkan minta. Ya, kutub yang kita kenal dengan mungkin hyper grace, minta apapun. Jangan sampai tidak minta. Apapun yang engkau alami, engkau harus minta. Engkau mau, engkau harus minta. Apa yang engkau inginkan, engkau harus minta. Ketuklah maka engkau akan diberi. Jika engkau ketuk tidak dibuka pintunya oleh Tuhan, digedor. Kalau gedor tidak dibuka, didobrak mungkin ya. Itu kutub yang satu. Dan di kutub yang lain diberikan pandangan bahwa jangan pernah meminta kepada Tuhan, karena meminta adalah tindakan yang kekanak-kanakan. Meminta hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak dewasa. Kalau orang-orang yang dewasa harus menghadapi segala macam permasalahan dalam hidupmu secara mandiri. Kau harus hadapi dengan kekuatanmu sendiri. Meminta adalah tindakan yang sangat kanak-kanak dan tindakan orang-orang yang tidak mampu atau lemah. Dua kutub ini mengklaim bahwa dua-dua yang paling benar, tapi ada satu pelajaran yang paling berharga, bahwa Alkitab betul-betul memberikan ruang bahwa doa dan permintaanmu adalah satu sarana seperti seorang bapak dan anak. Seperti seorang bapak dan anak, di mana seorang bapak akan sangat senang, atau orang tua akan sangat senang jika anaknya bergantung atau meminta kepada dia. Tentu saja bahwa anak-anak yang digambarkan sebagai bapak dan anak bukan anak-anak yang kekanak-kanakan, tetapi anak-anak yang dalam status hubungan orang tua dan anak. Jadi anak itu bisa berumur 1 sampai 50. Jadi itu status hubungannya. Jadi bapak dan anak, bahwa anak itu yang dalam pertumbuhannya secara dewasa, mulai dari permintaannya yang kekanak-kanakannya, mungkin dia tidak tahu apa yang dia inginkan, tidak tahu apa yang bagus untuk dia, tidak tahu apa yang baik untuk dia. Mulai dari sana hingga dia bertumbuh dewasa secara pemikiran, dan mulai menangkap apa yang orang tuanya suka dan apa orang tuanya tidak suka, dan apa yang harus dilakukan seorang dewasa dan apa yang tidak harus dilakukan oleh seorang dewasa. Dan anak-anak mungkin bisa meminta, saya mau minta pisau untuk main-main, tapi orang yang sudah bertumbuh dewasa dan punya pemikiran yang dewasa tidak akan meminta pisau untuk main-main, tapi pisau untuk dipergunakan untuk memotong daging atau sebagainya dengan tujuan tertentu. Begitu juga bahwa kedewasaan rohani, analogi yang sama dipakaikan, bahwa kedewasaan rohani terbentuk juga dalam perjalanan. Tetapi yang harus ditekankan bahwa kedewasaan rohani tidak berjalan seiring dengan berapa lama kita menjadi Kristen, berapa lama kita telah menyerahkan hidup buat Tuhan, berapa lama kita sudah dibaptis. Sama seperti kita manusia, pertumbuhan kita secara fisik itu
bertumbuh secara umur. Tetapi pertumbuhan kedewasaan pemikiran kita tidak dibatasi oleh umur atau tidak berjalan seiringan dengan umur. Banyak orang yang sudah tua dan secara umur, secara usia, mungkin 30-40 tahun, tapi perkembangan kedewasaan pemikiran tidak seperti seumur itu. Begitu juga dengan kedewasaan rohani, bahwa orang yang kedewasaan rohaninya bertumbuh tidak selalu seiring dengan berapa lama dia menjadi Kristen. Pertumbuhan kerohanian dibarengi harus diikuti dengan seberapa besar kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk dibentuk. Seberapa besar kita melihat Alkitab sebagai sesuatu yang hidup dan kita mau melakukan apa yang Alkitab perintahkan. Seberapa dekat kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Dan hari ini yang mau saya bawakan adalah prayer. It's the strongest weapon yang semua orang Kristen punya. Bahwa seakan-akan kalau kita mau membantu saudara kita, mau membantu sekeliling kita, ada satu kata-kata yang selalu diberikan bahwa ya paling enggak kalau lu nggak bisa bantu uang, kalau Anda tidak bisa bantu uang, kalau Anda tidak bisa bantu tenaga, ya paling nggak bisa bantu doa lah. No, doa bukan sesuatu yang paling terakhir, yang prioritas paling kecil. Doa adalah suatu alat yang paling kuat buat orang-orang Kristen untuk menghadapi hal apapun, bahkan untuk kita bisa mengenal Tuhan kita dan membuat perjalanan hidup kita bisa menjadi seperti Kristus adalah melalui doa. Tanpa doa, apapun menjadi sia-sia. Dan dengan doa ini, doa harus ditekankan bahwa doa adalah sebuah sarana yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan buat masing-masing dari kita. Bahwa doa inilah sebuah privilege yang Tuhan kasih. Doa ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang paling terakhir. Jika kita tidak bisa melakukan apapun, dan ya udah doa aja. No, doa has to be placed on the first priority before you do the rest. Jika engkau bisa membantu sesamamu, saudaramu, secara finansial, secara keuangan, secara fisik, secara tenaga, engkau harus mulai itu dengan doa. Dan yang mau saya tekankan di sini adalah doa adalah sebuah dialog. Doa adalah sebuah perjumpaan pribadi antara kita dengan Tuhan. Karena ini adalah sebuah perjumpaan pribadi yang seharusnya kita adakan dengan satu sosok yang kita agung-agungkan. Dengan satu sosok yang kita tahu bahwa sosok ini adalah sosok yang sangat mengetahui segala apapun, menjaga hidup kita, bahwa ini adalah satu-satunya sosok yang bisa mengubah kita untuk betul-betul menjadi sosok yang lebih baik. Dan ini merupakan Tuhan merupakan satu-satunya jalan untuk jalan yang dalam artinya adalah rute atau jalan hidup yang bisa kita tiru untuk kita bisa menuju kepada Bapa. Jadi doa ini adalah betul-betul senjata terkuat yang harus diutamakan. Dan karena ini sosok yang kita agungkan, Tuhan adalah sosok yang kita agungkan. Seharusnya perjumpaan pribadi ini menjadi momen-momen yang paling membahagiakan, menjadi momen-momen yang paling berharga, menjadi momen-momen yang seharusnya tidak mau kita lewatkan. Bayangkan bahwa saudara punya mungkin setiap malam ada seseorang yang saudara nantikan untuk saudara telepon. Di saat perasaan saudara membara, di saat perasaan keinginan saudara membara, bahwa saudara betul-betul menantikan, dan setiap perkataan bisa saudara ingat, dan setiap momen bisa membuat saudara lebih bahagia dengan orang tersebut.
Kalau Tuhan tidak bisa jadi kesukaan, kalau Tuhan tidak betul-betul kita agungkan, setiap momen perjumpaan kita secara pribadi menjadi perjumpaan yang sia-sia karena itu semua palsu. Kalau doa ini betul-betul, kalau Tuhan betul-betul sosok yang kita agungkan, kalau Tuhan sosok yang kita nantikan, sosok yang kita tidak bisa hidup tanpanya, setiap menit, setiap detik, dalam doa saudara yang saudara habiskan dengan Tuhan saudara akan nikmati betul-betul setiap momen tersebut. Karena perjumpaan ini sangat spesial. Dan saudara tahu, dan contoh saya tadi bahwa karena perjumpaan ini spesial, karena perjumpaan saudara dengan mungkin setiap malam video call or telepon dengan saudara yang saudara kasihi, itu menjadi perjumpaan yang spesial. Setiap perkataan pasti mau dimanfaatkan momennya. Mungkin ada yang mulai telepon dari jam 12 malam, saya tidak tahu, ada beberapa teman-teman yang mungkin masih pacaran ya. Ada beberapa saudara yang mungkin masih baru menikah mungkin. Momen-momen pembicaraan malam jadi betul momen-momen yang saudara nantikan. Dan setiap detik, setiap menit rasanya tidak mau dilewatkan. Dan pembicaraan yang berkualitas. Dalam arti mungkin bercanda yang berkualitas. Merayu yang berkualitas. Atau bahkan membicarakan masa depan yang berkualitas. Segala hal itu adalah pembicaraan yang berkualitas. Dan tahu-tahu, aduh sudah lewat 2 jamnya. Aduh sudah lewat 3 jamnya. Ya udah harusnya tidur. Seperti itulah doa kita terhadap Tuhan, bahkan harus melebihi dari itu. Pembicaraannya harus berkualitas, bukan sekedar ngomong aja, sekedar buka mulut aja. Begitu juga dengan orang-orang yang kita kasihi. Nggak mungkin kita sekedar buka mulut, kita pasti mau membuat orang yang kita kasihi senang. Begitu juga dengan Tuhan. Kita harus betul-betul menekankan bahwa doa itu adalah sarana untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan seperti yang Pastor Wigan sudah sampaikan minggu lalu, hubungan lebih diutamakan daripada permintaan, daripada kuasa. Doa ini harus ditekankan pada pembangunan hubungan, bukan pada permintaan. Dan permintaan yang saya maksud adalah permintaan yang untuk memuaskan apa yang kita inginkan. No. Doa adalah sarana untuk kita membangun hubungan. Coba bayangkan buat beberapa bapak ibu yang dulu waktu PDKT ya, sama yang sekarang mungkin jadi istrinya. Oke. Telepon, ngobrol, chatting mungkin buat beberapa bapak ibu yang sudah seumuran saya atau mungkin lebih tua, chatting mungkin nggak jadi alat yang terpakai pada saat itu ya, nggak begitu umum karena SMS mahal di Indonesia. Jadi mungkin telepon atau bertemu atau ajak keluar, ngobrol tatap muka. Doa harus dianggap seperti itu dan sarana untuk membangun hubungan supaya lebih mengenal, supaya kita bisa tahu mungkin, oh dia suka bunga, oh dia nggak suka bunga, oh dia suka makan bakmi, atau dia tidak suka makan ini, oh dia suka warna kuning, dia tidak suka warna hijau. Untuk kita betul-betul lebih tahu, untuk betul-betul kita mengenal. Dan untuk orang Kristen bisa menjalani kehidupan di dunia ini yang begitu keras, dengan begitu banyak permasalahan, dengan begitu banyak distraction, dengan begitu banyak dosa yang siap untuk menerkam saudara dan untuk siap mendistract saudara dari kehidupan saudara bersama Tuhan. Saudara butuh berhubungan erat dengan Tuhan, dan itu harus melalui doa. Tanpa doa, kita akan sulit sekali bisa berhubungan dengan Tuhan. Tanpa hubungan yang erat, kita akan sulit sekali bisa berjalan sampai titik akhir. Kita sulit sekali untuk bisa berjalan setia dan menang sampai akhir dan hidup bersama Tuhan. Karena kita di dunia itu, kita tidak pernah minta petunjuk sama Tuhan bahwa apa yang kita hadapi di dunia ini begitu sulit.
begitu banyak distraction. Dosa kadang-kadang bisa menipu bahwa kita melakukan sesuatu yang kelihatannya benar, sesuatu yang rasanya baik tapi belum tentu benar, atau bahkan yang kelihatannya benar tapi ternyata tidak benar. Apa yang kita lakukan ternyata, kita lakukan, saya tidak punya agenda pribadi, tapi ternyata di balik itu Tuhan tidak senangkan. Tanpa tuntunan Tuhan, we are nothing. Kita tidak akan bisa mengakhiri hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita lihat ya beberapa hal. Jika berdoa, supaya kita bisa berdoa dengan benar. Mungkin ini tidak menjelaskan secara lengkap seluruh isi Alkitab, tapi ada beberapa poin penting yang saya mau saudara tangkap untuk saudara bisa berdoa dengan benar. Mari kita buka Matius 6 ayat 5 sampai 8. Tetapi kita mulai dari ayat 5 dan 6 terlebih dahulu. Saya bacakan Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketika kita membaca ini, kita seakan-akan, ada dua hal yang saya pertama kali membaca ayat ini beberapa tahun lalu. Mungkin pada saat saya baru mulai Kristen, saya mendapat impresi yang salah. Upah, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi ini benar. No, upah yang dimaksud di sini adalah bayaran atau hukuman atas kesalahan yang mereka lakukan. Kesalahan apa? Kita lihat di ayat 5 awalnya. Apabila kau berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Kita nggak boleh. Jadi kesannya, apakah kita tidak boleh berdoa di rumah ibadah? Jadi kita nggak boleh berdoa di gereja, karena everyone can see. Kita nggak boleh present worship di gereja, karena orang akan lihat kita. Palsu. Kalau kita ketemu orang di jalan, ketemu teman di jalan, yang tiba-tiba teman itu bilang bahwa tolong doakan saya butuh kekuatan. Apakah kita akan bilang, nggak boleh berdoa di tikungan-tikungan jalan raya. Kita cari tempat yang tersembunyi, ayo kita ke belakang gang sana dan kita berdoa. Di sini masih banyak orang, kita pergi ke rumah siapa, kita tutup pinjam kamarnya. Mungkin bukan dilihat dari ekstrim itu ya. Tapi Tuhan betul-betul menekankan ini kepada sikap orang-orang Farisi yang sangat munafik pada zaman itu. Pada zaman tersebut, orang-orang Farisi berdoa di tempat-tempat umum. Bahkan saya pergi ke Israel ya. Mereka suka sekali berdoa di tempat-tempat di mana orang-orang berkumpul. Bukan untuk beribadat bersama, no. Mereka berdoa sendiri-sendiri. Dan ketika berdoa bisa nengok kiri kanan. Dan saya tidak tahu itu berdoa yang tepat atau tidak. Tapi menurut saya itu mengganggu pikiran saya bahwa berdoa seperti itu mungkin tidak bisa khusyuk. Kalau berdoa sendiri-sendiri, kenapa harus berdoa di tempat umum? Dan akhirnya terdistract karena of course tempat umum itu tempat kita juga untuk pergi setengah berwisata rohani. Dan akan banyak orang-orang yang berwisata di sana. Pasti terdistract. Dan juga Tuhan Yesus menekankan bahwa orang Farisi suka berdoa di jalanan. Sebenarnya bukan tempatnya, tapi hati mereka yang Tuhan bilang munafik. Apa itu munafik? Munafik dalam bahasa Yunani ini hypocrites. Yang dalam bahasa Inggris hypocrites. Dalam bahasa Yunani,
Hypocrites memiliki arti kata orang yang suka berpura-pura, orang yang suka memainkan peran atau sandiwara. Tuhan Yesus menekankan bahwa pembesar-pembesar agama Yahudi yang berdoa di jalan, yang di jalan, di tikungan-tikungan jalan raya ataupun di tempat-tempat ibadah pada zaman itu, dia menekankan bahwa mereka melakukan itu hanya untuk show dan pamer. Mereka melakukan itu hanya kepura-puraan. Mereka tidak betul-betul berdoa dari dalam hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus menekankan pada kepura-puraan yang dari hati kita, dan itu hanya kita yang tahu. Ketika di gereja kita bisa jadi orang yang paling suci. Ketika di gereja kita jadi orang yang paling kudus. Ketika di gereja kita bisa nangis-nangis sampai ingusnya kemana-mana mungkin ya. Sedikit menggelikan, tapi ya bisa seperti itu. Bahkan ada beberapa kelompok yang ketika berdoa di gereja bisa sampai teriak-teriak, loncat-loncat atau terguling-guling. Again, this is not about the actions. Tuhan tidak sedang berusaha. Tuhan Yesus tidak sedang berusaha menekankan the actions. It's not the place. It's your heart. Ketika engkau lakukan itu di ruangan tertutup, ketika engkau itu bisa lakukan itu di ruangan tertutup di mana tidak semua orang pun tahu, engkau bisa lakukan itu juga dimanapun engkau berada. Jangan engkau tidak lakukan itu di tempat tertutup, tetapi engkau lakukan itu di tempat umum supaya orang bisa melihat seakan-akan engkau adalah orang yang paling rohani. Engkau adalah orang beragama. Tuhan menekankan, jangan jadi orang munafik. Berdoa adalah hubungan pribadi setiap manusia dengan Tuhan. Jangan rusak itu dengan hati yang punya agenda lain. Kedua, jangan bertele-tele. Oke, kita lanjutkan Matius 6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Yang ditekankan di sini adalah bertele-tele. Kata-kata yang diucapkan seakan-akan sepanjang mungkin, seindah mungkin, dibuat sepuitis mungkin. Mari kita lanjutkan ke poin kedua. Di ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayat ke-7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dan jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yang mau ditekankan di sini adalah jangan bertele-tele. Kata-kata yang diucapkan sepanjang mungkin, seindah mungkin, sepuitis mungkin, seakan-akan itu bisa menyogok Tuhan. Seakan-akan kalau kita berdoa dengan sangat indah, Tuhan akan disenangkan, Tuhan bisa dipuji-puji. Tapi kenyataannya di sini seperti mungkin kayak kita sering terbawa dulu waktu beberapa dari kita yang sekolah gitu dulu waktu kalau ada exam atau ujian kita nggak bisa jawab jawabannya. Kita jawab sepanjang-panjangnya supaya diberi ongkos tulis atau ongkos kasihan sama pemeriksanya ya. Jadi kadang-kadang kita kesannya mau ngecap sama Tuhan, seakan Tuhan bisa disogok dengan bertele-tele kata-kata. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya bertele-tele di sini diartikan bahwa itu adalah batalogeo, yang artinya to stutter atau gagap atau mengeluarkan suara-suara yang tidak dapat dimengerti, suara-suara pendek. Di kitab NIV mengatakan bahwa bertele-tele itu disebut sebagai babbling. Babbling adalah orang yang suka mengeluarkan kata-kata asal saja, tidak dipikir dulu, tidak betul-betul keluar dari apa yang dia maksud gitu, karena sudah sekedar terbiasa.
sekedar karena ini merupakan suatu kebiasaan jadi bisa mengeluarkan kata-kata itu terus menerus dan yang kelihatan bagus dan kelihatan indah, tapi tidak betul-betul keluar dari dalam hati. Beberapa contoh yang sering terjadi di gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sering bicara di mimbar, sering berkata, oh haleluya, haleluya, bahwa sebenarnya itu adalah ucapan untuk betul-betul adoration atau sesuatu yang mengucap syukur, betul-betul mengagumi Tuhan. Tapi apakah ketika orang mengeluarkan haleluya, haleluya dari mulutnya, itu betul-betul dia mengagumi Tuhan dan dia betul-betul adore how big He is, dan betul-betul menyatakan bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Banyak orang mengeluarkan kata haleluya dengan begitu entengnya. Banyak orang juga pelayanan di mimbar, mungkin buat para pemusik atau worship leader, karena sudah terbiasa dengan permainan kata-kata. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita datang menyembah. Apa betul-betul hati kita mau menyembah? Apa betul-betul kita menganggap bahwa kita betul-betul datang ke hadirat Tuhan yang Maha Agung, yang harus kita perlakukan dengan sangat luar biasa. Kalau zaman dulu kita datang ke tahta raja, nggak boleh macam-macam di situ. Jangankan masih pakai baju tidur, masih ngiler. Atau tidak serius ketika raja berbicara. Ketika raja berbicara kita ngantuk, nguap atau apa, hukumannya adalah mati. Kalau Tuhan kita anggap raja lebih daripada raja segala raja, kita datang ke hadirat Tuhan, rasa hormat kita harus lebih daripada raja-raja di dunia. Saya rasa Anda setuju sama saya. Hal ketiga dari doa, supaya kita bisa berdoa dengan baik dan benar. Doa yang ketiga adalah doa bukan mantra. Dalam kekristenan, doa tidak bisa dihafal. Doa tidak boleh dihafal. Doa tidak boleh dititipkan sama orang. Doa tidak boleh dititipkan sama pemimpin agama, pastor Anda. Boleh kita mendoakan orang untuk kita menguatkan orang, yes. But we ourselves harus tetap berdoa sendiri. Kita harus punya waktu-waktu sama Tuhan. Doa ini adalah bukan soal penitipan permintaannya. Doa ini bukan untuk diri kita. Doa ini adalah alat untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. So what matters is not your request. What matters is not your list of requests. What matters is not yourself. What matters is the relationship with God. Jadi ketika Tuhan dalam ayat-ayat selanjutnya mengajarkan murid-muridnya doa Bapa kami, saudara bisa baca mulai dari ayat ke-9. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya menghafal doa Bapa kami, tapi ini adalah konsep doa. Inilah konsep berdoa buat orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Bahwa berdoa harus betul-betul mengutamakan kerajaan Allah, kepentingan Tuhan terlebih dahulu. Dan kepentingan kita yang paling terakhir. Dan ini tertuang dalam konsep doa Bapa kami. Itulah yang mau diajarkan. Ada beberapa kelompok di beberapa daerah mungkin di Indonesia ya. Ada yang sering sebelum pergi bekerja, atau sebelum pergi melaut, atau sebelum pergi bekerja di sawah, mereka terbiasa untuk melakukan doa Bapa kami. Itu tidak salah. Saya tidak menyalahkan the action. Dan yang terpenting adalah doa itu bukan mantra untuk kita bisa menyogok Tuhan, untuk memenuhi keinginan kita. Untuk Tuhan seakan-akan sebagai satpam yang melindungi, security yang melindungi kita kemanapun kita berada. Dan seakan-akan ini adalah dukun atau jin yang bisa memberikan kita keuntungan. Dalam pekerjaan kita diberikan berkat yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. No. Ketika kita berdoa, what matters is the relationship, is the moment. Ketika kita berdoa, hubungan yang dibangun. Jadi doa dalam kehidupan kekristenan kita ini tidak ada
hal yang dihafal. Berdoa ini harus keluar dari dalam hati saudara. Berdoa ini harus keluar dari rasa rindu saudara. Apa yang mau saudara katakan, apa yang mau Tuhan katakan. Ini dialog kedua pihak yang saling merindukan, tapi masih terpisah jauh oleh video call ya. Jadi yang dipentingkan dalam doa bukan keinginan kita, tapi apa keinginan Tuhan. Dan kedua adalah relationship yang dibangun dari doa tersebut. Sekedar saya ulang saja, saya conclude dari pemberitaan firman hari ini bahwa yang mau ditekankan bahwa yang pertama, doa adalah sebuah dialog. Doa adalah di mana tempat atau sarana di mana kedua belah pihak, yaitu kita sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa berbicara di sana. Ketika kita berdoa, kita harus berikan waktu untuk Tuhan juga berbicara. Kita harus berikan momen untuk Tuhan berbicara. Kalau kita betul-betul menganggap bahwa kita sedang mengharapkan advice dari Tuhan yang Maha Agung, dari Tuhan yang Maha Pengasih, dari Tuhan yang Maha Pelindung, Tuhan yang Maha Penyedia, kita akan lebih banyak memberikan waktu untuk Tuhan berbicara, karena whatever advice that is given by Him, itu yang kita butuhkan untuk kita bisa menjalani kehidupan di dunia yang semakin sulit ini. Menjalani kehidupan dunia yang keras ini, penuh dengan distraction. We need all the guidance that we can. We need all the guidance that He can give. Buat kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar. Kita bisa berjalan menuju ke arah jalan yang benar. So we need to give time for Him to talk, rather than we talk throughout the whole prayer. Jadi pastikan ketika kita berdoa, berikan ruang untuk Tuhan berbicara buat saudara. Dan apa yang Tuhan mau katakan buat saudara, tangkap itu dengan hati yang peka. Dengan hati yang terus dilatih untuk peka berdoa setiap hari. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk luangkan waktu berdoa. Jangan bosan, karena that's what you need. That's what we need. Okay. Hal kedua yang saya mau tekankan juga di sini adalah doa adalah sesuatu yang harus datang dari dalam hati, tidak bisa dihafal. Orang Kristen tidak boleh menghafal doa. Bayangkan ini adalah sebagai hubungan antara orang tua dan anak. Kalau kita berkata setiap hari hal yang sama, kalau setiap hari kita berbicara hal yang sama dengan orang tua kita akan pusing ya, akan rasa aneh, ada apa dengan anak saya ini. Tidak mungkin anak kita akan berbicara, wahai orang tuaku, yang aku kasihi, melebihi semua orang tua ini. Kita akan sedikit aneh ya dengan kalau misalnya anak, saudara-saudara yang punya anak mungkin mengerti bahwa atau saudara-saudara yang juga anak dari pasangan orang tua, ketika engkau bicara seperti itu, orang tuamu kan menganggap kamu cukup aneh. Bahwa kita betul-betul berbicara sama Tuhan harus dari hati ke hati. Tidak ada protokoler di sana, tidak ada sesuatu yang official di sana, tidak ada sesuatu yang resmi. Tanpa protokoler. Betul-betul harus dari hati ke hati, dengan penuh respect, dengan penuh hormat, dengan penuh kasih kita berbicara. Dan momen-momen berbicara ini kita dapat privilege dari Tuhan, bisa dilakukan kapanpun karena kita mendapat privilege sebagai anak Allah yang boleh berbicara kepada Dia kapanpun juga. Dan predikat anak Allah ini bukan predikat yang sembarangan, bukan predikat yang bisa disia-siakan. Ini saya pernah melihat dari satu acara ya, Mata Najwa acaranya, bahwa waktu itu tamunya adalah Gibran, anak Presiden Jokowi. Dan kita tahu Presiden Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, dan tidak mungkin setiap saat orang bisa telepon dia dan mau ngobrol sama dia. Tapi karena anaknya yang telepon, anaknya bisa telepon setiap saat, dan pembawa acaranya si Najwa tahu sekali. Dia meminta untuk Gibran untuk coba telepon Pak Jokowi gitu ya. Jadi di acara itu tanpa persiapan
Gibran diberi telepon dan dia telepon dengan telepon pribadinya, telepon Pak Jokowi. Yang angkat adalah ajudan Pak Jokowi. Dan ketika dibilang bahwa saya mau bicara, Bapak ada, saya mau bicara. Langsung diberikan teleponnya oleh ajudannya kepada Pak Jokowi sendiri. So, itulah privilege sebagai seorang anak, that you can communicate anytime you want. It's a privilege. Ini bukan sesuatu yang kecil. Ini bukan sesuatu yang it's umum saja. No, it's a privilege. Ketika engkau bisa punya privilege, bisa menelpon Tuhan kapan saja, harus dipakai privilege itu untuk kita bisa terus berkomunikasi dengan Dia. Oke. Dan hal terakhir adalah berdoa bukan karena kita takut. Kita tidak boleh berdoa karena kita takut akan masa depan kita yang tidak pasti. Kita tidak boleh berdoa karena rasa takut akan masa depan kita yang kita tidak bisa bayangkan. Bukan karena kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Kita berdoa karena kita butuh Tuhan untuk meng-guide kita menjalani kehidupan kita yang begitu sulit di dunia ini. Menjalani kehidupan kita yang begitu keras untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. So we need that. Kita butuh sarana berdoa itu, dan kita butuh Tuhan untuk berbicara kepada kita dalam doa. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat waktunya. Saya percaya setiap pemberitaan firman Tuhan bisa bertumbuh dengan subur, bisa bertumbuh dengan luar biasa di dalam hati saudara. Stay safe, stay healthy. I hope semua bisa tetap sehat, tetap terjaga dengan baik dalam hadirat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Dan kita akan kembali bertemu secara fisik really soon. So, thank you. Kita tutup dalam doa, kita tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur di setiap kekurangan kami, Engkau terus menuntun langkah kami. Kami mau dalam setiap perjalanan hidup kami, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam setiap perjalanan hidup kami, biar kemuliaan Tuhan yang semakin dinyatakan. Supaya dalam setiap hidup kami bisa membawa nama Tuhan yang harum kepada setiap orang. Dan semakin kerajaan Tuhan dipermuliakan. Dan firman Tuhan terus diberitakan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang selalu ada buat kami. Thank you God for everything. Kami mohon supaya setiap firman Tuhan bisa tumbuh subur dalam hati kami, pikiran kami. Kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Kami tutup ibadah minggu ini Tuhan. Kami mau terus beribadah Engkau meskipun dalam ibadah online ini selesai. Tapi ibadah kami tidak pernah berakhir setiap detik perjalanan hidup kami. Tuhan tuntun kami, Roh Kudus-Mu tuntun kami. Kami butuh Engkau, kami butuh Your guidance. Thank you Lord for everything. Thank you Jesus. Kami menyerahkan hidup kami, hidup jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam tangan Tuhan yang kuat, supaya mereka sesuai dalam rencana Tuhan. Thank you Jesus for everything. Amen. Sampai jumpa. Happy Sunday. I see you next week.